Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 8, senang bisa membaca Al-Quran. Subtema, disiplin Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas Nabi Lut alaihi salam membimbing umatnya ke jalan yang benar. Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat disiplin. Nabi Lut alaihi salam tidak pernah henti-hentinya mengajak kaumnya untuk bertaubat dan kembali kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kedisiplinan dari Nabi Lut alaihi salam. Disiplin artinya tunduk dan patuh pada peraturan. Oleh karena itu, Nabi Lut alaihi salam sangat disiplin dalam menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala akan ditentangnya. Nabi Lut alaihi salam diutus ke negeri Sadum atau Sodom karena perilaku kaum Sodom itu melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai orang-orang di luar kaum Sodom takut untuk datang ke kota itu. Mereka gemar melakukan kerusakan, banyak pencurian, perkelahian, dan perbuatan mereka yang paling menjijikan, yaitu mereka melakukan pernikahan bukan dengan fitrahnya yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, seperti laki-laki yang sudah dewasa menikah dengan perempuan yang sudah dewasa, tetapi mereka malah melakukan pernikahan yang dibenci dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menikah kepada sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom untuk mengajak umatnya kembali kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Dari kisah Nabi Lut alaihi salam ini, kita sebagai peserta didik harus dapat meneladani kedisiplinan dari Nabi Lut alaihi salam. Maka kita harus ikuti kedisiplinan Nabi Lut alaihi salam baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Kemudian anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana contoh disiplin di sekolah? 1. Disiplin dalam hal waktu sampai di sekolah. Kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah, apalagi sampai terlambat masuk ke dalam kelas, karena nanti kita akan ketinggalan pelajaran. Kedua, disiplin dalam memakai seragam sekolah. Pakailah seragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kita tidak boleh memakai seragam yang bukan pada harinya, karena kalian akan terlihat aneh ya ketika yang lain pada memakai seragam yang sama, sedangkan kita sendiri berbeda dengan seragam teman-teman kita. Ketiga, disiplin dalam menaati semua peraturan sekolah. Semua peraturan sekolah harus kita taati agar sekolah kita menjadi tertib, aman, dan belajar menjadi tenang. 4. Disiplin ketika mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Jika kita terlambat mengerjakan tugas, berarti kita sudah mensia-siakan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan. Kelima, disiplin ketika melaksanakan tugas piket. Ketika kita mendapatkan tugas piket, maka laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kita merugikan orang lain dengan tidak menjaga dan merawat kelas kita. Contoh-contoh disiplin di rumah yaitu 1. Disiplin ketika bangun dan hendak tidur.
Anak-anak yang soleh dan soleha, jangan sampai kita telat tidur dan kesiangan ketika bangun pagi, karena di samping akan membuat kita terlambat, serta berdampak buruk juga untuk kesehatan kita. 2. Disiplin merapihkan kamar dan tempat tidur. Karena dengan kamar dan tempat tidur yang rapi akan membuat tidur kita menjadi nyenyak dan lebih baik. Apalagi sebelum tidur, berwudu dan membaca doa. Ketiga, disiplin dalam melaksanakan sholat. Sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya, karena Nabi bersabda, "Sholli sholata liwaqtiha." Kerjakanlah sholat pada waktunya. 4. Disiplin dalam membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka kita harus rajin membaca dan memahami isi kandungannya, serta siapa orang yang rajin membacanya, maka kelak di akhirat akan ditolong oleh Al-Quran. 5. Disiplin merapihkan dan mempersiapkan buku pelajaran. Sering sekali kita lupa membawa buku atau alat tulis, maka baiknya kalian sebelum tidur mempersiapkan buku pelajaran dan alat tulis untuk esok hari, supaya ketika kalian belajar maka tidak disibukkan dengan alat tulis atau buku yang ketinggalan. Oke anak-anak? Anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah aku bisa menggunakan waktu dengan baik, karena orang yang disiplin adalah orang yang bisa menghargai waktu. Dia pakai waktunya untuk hal-hal yang berguna. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, kita harus memiliki sikap-sikap terpuji. Di antaranya, kalian jawab iya ya. Aku selalu disiplin belajar. Aku selalu disiplin mematuhi peraturan sekolah. Aku selalu tepat waktu melaksanakan sholat. Aku selalu tepat waktu masuk sekolah. Kalian hebat. Semoga sikap-sikap terpuji tersebut kalian miliki dan kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian anak-anak yang soleh dan soleha, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah video pembelajaran kita. Semoga kalian dapat menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari tersebut yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.